Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ratusan pekerja PT Angkasa Pura Support berunjuk rasa di halaman kantor perusahaan. Tim SAR gabungan menemukan 2 turis asal Inggris yang tersesat di Gunung Agung. Ratusan seniman meramaikan festival Penglipuran ke-11 di Bangli. ...135 lukisan bergaya ekspresionisme ini merupakan karya Irjen Polisi Profesor Krisnanda Dwi Laksana yang menjabat sebagai Kepala Sespim Lemdiklat Polri. Pameran digelar di Museum Arma Ubud dengan tema Taksu dan banyak dihadiri para tokoh termasuk tokoh Puri Ubud, Cokorda Oke Arte Ardanuskawati dan jajaran Polda Bali. Jenderal Polisi Bintang 2 ini sudah 14 kali menggelar pameran tunggal dan pameran tunggal kali ini bertajuk Taksu, bagian sehat jiwa raga. Krisnanda mengaku melukis adalah hobi yang ia tekuni sejak kanak-kanak. Ia sempat belajar melukis di salah satu sanggar seni lukis di desa kelahirannya di Magelang, Jawa Tengah. Dan kecintaannya terhadap seni lukis rupanya tidak padam, kendati harus menempuh pendidikan di Akpol, bahkan hingga menjadi perwira tinggi di Mabes Polri. Saya dari kecil memang senang dengan melukis. Dulu waktu saya kecil, saya ikut sanggar Sungging Purbanegara. Guru saya itu mengatakan, "Dek, kamu akan menjadi pelukis ekspresif, tapi belajarlah realis sekuat kamu, semampu dan semaksimal kamu." Jadi tugas polisi ini juga pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Maka seni ini menjadi pilarnya, karena melalui seni ini saya kira menjadi bagaimana polisi memanusiakan, semakin manusiawinya manusia. Dan di sini saya bisa menggambarkan dengan mengembangkan konsep art policing atau pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata. Krisnanda adalah alumni Akpol tahun 1989 dan ia adalah pelukis produktif karena sudah membuat karya lebih dari 3.000 lukisan. Karya lukisannya menjadi koleksi para sahabat dan kolega, termasuk 3 lukisan yang menjadi koleksi Museum Bali di Denpasar. Gaya lukisannya beragam, mulai dari aliran realis hingga ekspresionis yang kini sedang ia tekuni. Atas ketekunan dan kreativitas seninya itu, Krisnanda mendapat sertifikat rekor muri sebagai anggota Polri yang menghasilkan lukisan terbanyak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Festival Jatiluwih Sabtu lalu digelar di kawasan objek wisata Jatiluwih, Tabanan. Karena keterbatasan anggaran, festival kali ini hanya berlangsung 2 hari. Kendati demikian berlangsung meriah, karena sebagian besar melibatkan masyarakat setempat. Anak-anak sekolah dari TK hingga SMP, Karang Taruna hingga petani, ikut meramaikan dengan memainkan berbagai atraksi seperti tebuk lesung, metaket, hingga fashion show dan lomba janur. Penyelenggaraan Festival Jatiluwih ini bertujuan untuk mendongkrak jumlah wisatawan ke objek wisata yang masuk dalam daftar UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Karena dengan adanya festival ini sudah barang tentu bagaimana kembali lagi memperkenalkan budaya-budaya khusus kearifan lokal yang ada di Jatiluwih. Kita kan tahu bahwa objek wisata Jatiluwih ini kan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai heritage, warisan budaya dunia, khususnya tentang persawahan dan sistem pengairannya. Nah, itu yang ditetapkan kemarin. Nah, Badan Pengelola meng-up apa yang menjadi warisan budaya dunia di sini, meng-up. Tujuannya orang-orang datang ke sini biar tahu, oh seperti inilah Jatiluwih.
Rosa, salah satu wisatawan, mengaku senang dengan festival ini. Ia sengaja datang bersama keluarganya untuk menyaksikan berbagai atraksi dan pentas seni. Tahu ya kalau hari ini ada ya, kita baru tahu kalau Jatiluwi terkenal sama beras merahnya ya. Ini baru pertama kali. Baru pertama, tapi benar-benar eksotik gitu. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Jatiluwi terus meningkat. Tahun 2023, jumlah wisatawan 800 orang per hari. Tahun ini jumlahnya meningkat hampir 2 kali lipat, sekitar 1.500 orang per hari. Belum lama ini, festival yang sama juga berlangsung di Desa Penglipuran. Pengelola wisata di Bali dituntut untuk kreatif menciptakan perhelatan atau event agar bisa berlomba menarik wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Wisatawan Kamis pekan lalu memadati desa adat Penglipuran di Kabupaten Pangli. Kali ini mereka ingin menyaksikan festival yang digelar setahun sekali, yakni Festival Desa Penglipuran ke-11. Festival berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Juli. Festival ini merupakan hasil kerjasama program Senandung Dewi dan Semarak Event Unggulan di Desa Wisata, yang merupakan program baru Kemenparekraf, dan Desa Penglipuran terpilih menjadi penyelenggara pertama secara nasional. Melalui pelaksanaan Penglipuran Village Festival ke-11 ini dapat mendorong para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM untuk terus berkreasi, berinovasi dalam penyelenggaraan event dalam rangka pemulihan ekonomi di Indonesia lebih cepat pulih kembali. Dalam festival kali ini menampilkan banyak kesenian, seperti joget bumbung kolosal yang melibatkan 100 penari, barong lawang yang dipentaskan Banjar di sekitar Penglipuran, lalu parade budaya tempo dulu, serta tarian maskot Penglipuran. Sekitar 500 seniman ikut terlibat untuk memeriahkan festival yang tahun ini masih menonjolkan budaya lokal. Bersama-sama berkolaborasi, bagaimana kita bersama-sama memajukan pariwisata di desa wisata Penglipuran dan juga akan memberikan inspirasi kepada desa-desa wisata di sekitarnya. Untuk penari joget sendiri itu ada 100, kemudian ada seniman yang terlibat mungkin di angka 500 orang yang terlibat dalam kegiatan. Penglipuran Village Festival tahun ini mengambil tema Pertiwi, yakni tema yang diusung Desa Penglipuran dalam menjaga lingkungan dengan konsep Tritakarana, di mana seni, adat, budaya, dan pariwisata bisa berdampingan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pangli. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.